Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya akramal khalqi ma liman aludhu bihi siwaka inda hululil hadithil amami. Muhammadun sayyidul kaunaini wathaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Nabiyunal amirun nahi fala ahadun abarra fi qawli la minhu wala na'ami. Da'a ilallahi fal mustamsikuna bihi mustamsikuna bihablin ghairi munfasimi. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muqtahami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Al-Fatihah ila hadrati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila arwah masyayikhina fid din wa abaina wa ajdadina wa ummahatina wa jaddatina wa azwajina wa zawjatina wa ikhwanina wa liman ammara hadzal masjidal mubarak annallaha yaghfiru lahum wa yarhamuhum wa yu'li darajatihim fil jannah. Al-Fatihah. Ar-Rahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah Masjid Al-Ikhwan rahimakumullah, khusus Ahad kali ini tidak kita kaji kitab pembahasan munakahah ya, berkenaan dengan datangnya Idul Qurban. Kita membahas tentang perkara penyembelihan.
Ada beberapa poin yang akan kita kupas. Poin pertama, adzabih, orang yang menyembelih. Apa syarat-syaratnya? Yang kedua, al-madzbuh, hewan yang disembelih. Hewan apa yang boleh disembelih? Yang ketiga, alatuz zabhi, alat apa yang sah digunakan untuk menyembelih. Keempat, kaifiyatuz zabhi, cara penyembelihan yang sesuai syariat. Yang kelima, waktu dzabhi, waktu menyembelih, kapan diperbolehkan. Saya tidak berbicara kurban, tapi berbicara tentang penyembelihan. Yang pertama, adzabih, siapa yang boleh menyembelih. Syarat pertama, al-Islam, penyembelihan yang sah, penyembelihan muslim. Bagaimana kalau di luar muslim? Tidak sah. Tapi kalau ahlul kitab sah. Dalam surah Al-Maidah Allah berfirman, wa ta'amuhum hillul lakum, makanan mereka halal buat kamu. Artinya sembelihan ahlul kitab halal buat kamu. Ahlul kitab Yahudi dan Nasrani. Tapi pertanyaannya, apakah Nasrani yang ada di sini masuk kategori ahlul kitab? Kalau kami punya guru Syekh Ibrahim atau Sya'ban bilang, ya kalau di sini kagak masuk ahlul kitab. Silsilah keturunannya Nasrani, ke atas Nasrani, belum tentu ke atas-atasnya Nasrani. Ada yang cucunya Nasrani, engkongnya haji, bukan ahlul kitab. Dan lagi kita dulunya di sini animisme, dinamisme. Dah, syarat pertama Islam. Kedua, akil, berakal. Yang nyembelih orang waras. Andai kata orang gila kasih kita daging hasil sembelihan dia, walaupun saluran nafas, saluran makan putus, tetap tidak sah karena penyembelihnya gila. Yang ketiga, tamyiz, usia di mana seorang anak mencapai kisaran 6 atau 7 tahun. Sudah bisa mandiri, makan enggak disuapin lagi, bisa mandi sendiri, cebok sendiri, dandan sendiri. Tamyiz. Andai kata anak kita kelas 1 SD kan masih tamyiz, belum baligh. Dia nyembelih ayam dan putus saluran nafas dan makan, boleh dimakan. Karena yang nyembelih sudah tamyiz. Tapi kalau anak 3 tahun nyembelih ayam, walaupun putus saluran nafas dan makan, tidak sah. Karena yang nyembelihnya belum tamyiz. Udah 3 itu syarat penyembelih. Apakah bismillah menjadi syarat sah nyembelih? Di sini ulama berbeda pendapat.
Kalau di mazhab seperti mazhab Hambali mengacu kepada tekstual ayat Quran, liyadhkurus mallah, nyembelih menyebut nama Allah, maka dia menjadikan bismillah syarat sah. Kalau kagak baca bismillah tidak sah. Berbeda halnya mazhab Syafi'i. Baca bismillah ketika menyembelih bukan syarat, tapi sunnah menyembelih. Berdasar sebuah riwayat hadis sebagaimana dikutipkan di kitab Muhadzab, di zaman Nabi ada orang kafir masuk Islam. Namanya apa? Mu'allaf. Dia membawakan daging hasil sembelihannya diberikan kepada sahabat-sahabat Nabi. Sahabat-sahabat Nabi tahu ini orang baru masuk Islam. Ya, dia nyembelih, dia kagak baca bismillah. Mereka menghadap Nabi, ya Rasulullah, bagaimana? Nabi katakan, kul wasammillah, silahkan makan, sebut nama Allah. Andai kata bismillah menjadi syarat, pasti Nabi larang, jangan dimakan. Karena toh mu'allaf waktu nyembelih kagak baca bismillah. Tapi nyatanya Nabi bolehkan nggak? Bolehkan. Itu argumentasi mazhab Syafi'i. Maka di mazhab Syafi'i baca bismillah bukan syarat sah nyembelih, tapi sunnah menyembelih, diantaranya baca bismillah. Yang penting asal yang nyembelih muslim, dia kagak baca bismillah, sah. Cuma alangkah baiknya khurujan minal khilaf, keluar dari perselisihan pendapat, bagusan baca apa enggak? Baca. Selesai poin pertama. Yang kedua, al-madhbuh. Hewan apa yang sah disembelih? Hewan darat yang halal dimakan. Ayam, entok, bebek, onta, sapi, kerbau, kambing, domba, rusa. Hewan darat. Lah kalau ikan kagak perlu disembelih. Bangkainya saja halal. Jadi hewan yang sah disembelih, hewan darat yang halal dimakan. Harimau hewan darat, boleh nggak dimakan? Ya nggak boleh. Kalau pertanyaannya lebih spesifik, hewan apa yang sah buat kurban? Ah itu beda lagi. Kalau tadi lagi bicara hewan apa yang sah disembelih. Nih, hewan apa yang sah buat korban? Al-Quran dalam surah Al-Hajj memberi isyarat ala ma razaqahum mim bahimatil an'am. Al-an'am di dalam bahasa Arab itu cuma 3. Onta, sapi, kambing. Kerbau boleh karena masuk kategori sapi. Domba boleh masuk kategori kambing. Cuma 3. Kuda boleh dimakan walaupun makruh, tapi tidak bisa sebagai kurban. Rusa boleh dimakan? Boleh. Bisa nggak buat korban? Nggak bisa. Mim bahimatil an'am. Udah selesai poin kedua, al-madhbuh. Yang ketiga, alatuz zabhi. Alat apa yang sah digunakan buat nyembelih? Jawabannya alat apapun selama tajam boleh, kecuali 2. Gigi dan kuku. Dilarang oleh Nabi. Ini cara penyembelihan zaman jahiliyah.
leher kambing digigit atau leher kambing dicengkram pakai kuku jari tangannya, dibeset, pet. Tekstual hadisnya gigi dan kuku yang dilarang. Nah sekarang ulama mengembangkan ilatnya apa? Alasannya apa gigi dan kuku nggak boleh? Jawaban pertama, ilatnya karena dia ada unsur tulang. Gigi tulang, kuku tulang. Jadi walaupun bukan gigi dan kuku, kalau emang bahan dasar goloknya tulang, dari tulang paha sapi diolah tajam, nggak sah walaupun tajam, karena tulang. Yang kedua, ilatnya karena ada unsur mencekik. Kuku, gigi, ketika ada nyembelih begini, ada unsur mencekik. Jadi, andai kata tidak menggunakan gigi dan kuku, menggunakan alat, tapi ada unsur mencekik, nggak boleh juga, karena ilatnya sama. Contoh, ayam dibelit kabel listrik, disetrum. Orang kesetrum kecekek nggak? Kecekek, nggak napas dia. Atau kepala kambing dibenamkan ke dalam air, dia kagak napas. Atau hewan dimasukkan ke ruang hampa udara, nggak napas, nyekek juga. Jadi walaupun dia tidak gunakan gigi dan kuku, tapi menggunakan alat yang ilatnya sama dengan gigi dan kuku, ada unsur mencekik, nggak boleh juga. Adapun di luar itu boleh. Motong nyembelih pakai kaca boleh, pakai bambu boleh, kayu boleh, selama itu tajam. Stainless boleh, dari baja boleh. Sudah selesai poin ketiga, alatuz dzabhi, alat buat menyembelih. Poin keempat, kaifiyatuz dzabhi, cara nyembelih. Cara nyembelih yang sesuai syariat, sekurang-kurangnya putus dua saluran, saluran nafas, saluran makan. Jadi kalau saluran nafas, diameternya tuh di kambing seperti selang spiral AC, yang putih tuh, persis kayak gitu. Kalau di sapi diameternya lebih lebar. Kalau saluran makan, ya dia lapisan daging, kalau disembelih muncrat rumput, emang saluran makan di situ. Sekurang-kurangnya dua putus, saluran makan, saluran nafas. Bagaimana kalau ngampleh? Apa ngampleh? Baru potong, terpotongnya belum sempurna, maka hukumnya bangkai itu hewan, karena penyembelihannya tidak sah. Ini golok udah diangkat, ternyata saluran napas, saluran makan belum putus, golok udah diangkat, bangkai. Walaupun dihantam lagi begini, udah selesai, udah bangkai, udah. Tanggung jawab tuh panitia. Kok panitia? Yang motong dong. Yang manggil tukang jagal siapa? Panitia kan. Dia kurang selektif, gegabah sembarangan, main cari tukang jagal sembarangan, sembelihannya murni. Sebaliknya, saat penyembelihan, saluran nafas putus, saluran makan putus, golok sudah diangkat, sah, walaupun beberapa menit kemudian itu kambing bangkit lagi. Ada nggak yang begitu? Ada. Nggak usah panik. Orang penyembelihannya sudah sah. Mau ngapain, mau dihantam lagi? Tunggu aja, ntar juga mati. Nggak usah panik. Yang penting udah putus belum?
udah saluran napas, saluran makan udah. Memang ada beberapa hewan yang saat disembelih tenaganya cukup kuat, udah disembelih masih bertahan hidup, tapi nggak lama. Kalau bicara sempurna, di samping 2 saluran ada 2 urat nadi di leher yang putus juga. Itu penyembelihan yang sempurna. Saluran nafas, saluran makan putus, 2 urat nadi di leher putus. Hikmahnya apa? Mempercepat proses kematian. Itu namanya penyembelihan yang sesuai syar'i. Kawan-kawan, kalau doyan ayam bakar kan per ekor ada tuh dipajang digantung. Mohon diseleksi. Kadang-kadang lehernya udah terbuka, saluran napasnya kepotongnya baru separuh. Bangkai itu jangan dipilih. Bagaimana doa kita mau mustajab? Makan barang yang haram. Jadi baik ayam, kambing, sapi, pastikan penyembelihannya sesuai syar'i. Ini kadang-kadang di pasar nyembelih ayam ya. Seperti ini, anggap ini leher, ditekuk aja begini lehernya, pakai ujung pisau disontek doang gitu. Itu bukan nyembelih, makanya kagak putus saluran napasnya, cuma separuh doang kan, sambil ngerokok lagi nyembelih. Coba perhatiin. Pantes orang-orang tua kita dulu pengen makan ayam, dia beli ayam hidup, motong sendiri. Saya nggak bilang yang di pasar itu semua kagak sah, enggak. Tolong seleksi. Sama dia aja tuh, dia udah haji. Tolok ukur bukan haji, ngerti apa kagak nyembelih. Itu bicara penyembelihan yang sesuai syar'i. Nah, kalau bicara adab menyembelih, saya tambahkan nih. Tadi udah selesai deh. Penyembelihan yang sesuai syar'i, putus saluran napas, putus saluran makan. Lebih sempurna lagi, 2 urat nadi di leher ikut putus. Kalau bicara adab, si penyembelih ketika motong, tadi udah kita singgung di awal, baca bismillah, menghadap kiblat. Menghadap kiblat, yang nyembelih dan hewannya dihadapkan ke kiblat. Itu adabnya. Kemudian baca bismillah, baca sholawat. Kalau emang hewannya hewan korban, baca doa qabul. Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbalha qurbanan an fulan bin fulan. Kemudian takbir. Kalau pada sembelihan korban akikah, takbir. Ini yang perlu saya ingatkan, panitia manggil tukang jagal, sembelihan biasa aja bacaannya bismillah. Bagaimana kalau sembelihan buat korban? Udah baca bismillah, takbir, sholawat, tukang jagalnya pakai celana kolor, auratnya kelihatan. Ada nggak yang begitu? Tegur dari awal, bang, abang kita pakai di kepanitiaan buat ngejagal, tolong pakai celana pangsi, aurat jangan tersingkap, mulut ngucap bismillah, tapi aurat kemana-mana. Begitu. Udah kita bayar, malah kita diatur. Wah repot, kena darah katanya. Berhitungan amat. Biar kata pakai celana pendek, emang kagak kena darah? Pakai dong celana pangsi, aurat ketutup. Bukan tukang jagal aja, panitia juga. Mana warawiri ke masjid, pakai celana pendek, kaos oblong, ketek bau.
Hormatnya mau masjid kemana? Ada yang begitu? Ya saling mengingatkan aja. Saling mengingatkan. Pakailah kaos oblong, anak pangsi, kan rapih begitu. Apalagi tukang jagalnya. Zaman dulu, kalau yang tua-tua tahu, pakai cukin. Anduk kecil tuh, dia pikir potong kambing, dia nyembelih pakai cukin. Tengah-tengah sembelih, tuh kambing bandot merontak, blok, cukinnya kedodoran. Nah, pertanyaannya, yang dia urus bandot dirinya apa bandot kambing? Kalau dia urus bandot dirinya, bangke tuh kambing, orang belum selesai. Nah sekarang kalau dia terusin sembelih kambing sampai putus saluran napas, orang teriak bandot terlepas. Ya jangan dong. Makanya apa? Yang rapi, tutup aurat. Terakhir, waktu zabah, waktu menyembelih. Jawabannya tidak ada ketetapan waktu. Kalau nyembelih hewan boleh pagi, siang, boleh malam, nggak ada masalah. Sama artinya tadi yang nyembelih, apa jadi syarat laki perempuan? Enggak. Selama dia muslim, laki boleh, perempuan boleh. Ada di rumah tangga lakinya nggak berani motong ayam, bininya yang motong. Ada nggak? Mana dia orangnya? Nggak menjadi syarat harus laki-laki. Ya umumnya sih laki-laki. Nah, balik masalah waktu dzabah. Nah, berbeda kalau pertanyaannya waktu untuk berkurban. Nah, itu lebih spesifik. Waktu untuk berkorban 4 hari. Hari H tanggal 10 Zulhijjah setelah selesai sholat. Kemudian 3 hari tasyrik 11, 12, 13. Id insya Allah jatuh hari Jumat. Berarti hari tasyriknya Sabtu, Ahad, Senin. Ada yang nanya, Ustaz, tahun ini Idul Adha hari Jumat. Mepet Ustaz waktunya. Kalau digeser Sabtu, bicara sah hari tasyrik. Ada lagi nanya, afdolnya gimana? Tadi nanya bicara sah. Kalau bicara sah, hari tasyrik sah. Kalau bicara afdol, ya hari H. Nah, dia bingung nih panitia nih. Jumat apa Sabtu? Jumat apa Sabtu? Motong. Begini deh, lihat di lapangan situasinya. Kita mau ngambil afdol hari Jumat. Personil panitia dengan hewan yang dipotong seimbang apa enggak? Supaya 10:30 sudah harus steril, kan begitu? Kalau memang hewannya banyak, tenaganya mepet, minim tenaganya, wah ini 11:30 kagak kelar nih. Ada Ustadz, banyak personilnya bisa 50, ya di lapangan yang masih kerja 25, yang 25 udah dapat jatah pulang. Di kampung saya ada nggak yang model begitu? Mau Jumat nih, udah dapat, udah. Harusnya habis sholat Jumat balik lagi nggak? Harusnya balik. Ini jadi lihat situasinya. Kalau memang nggak kepegang, ya Sabtu nggak perlu gelisah, sah karena hari tasyrik. Ahad aja masih bisa, tanggal 12, bahkan tanggal 13 pun masih bisa, berakhir maghrib bukan asar sampai terbenam matahari. Ya,
Sampai di situ pembahasan kita. Silakan 5 menit saya kasih kesempatan. Ada yang ingin bertanya? Ya, tafadhol. Terlalu semangat, leher ayam sampai buntung. Bicara sah, sah. Cuma makruh. Bicara halal, halal. Nah, ini yang terjadi. Beberapa tahun yang lalu viral di video di daerah Afrika. Sadis banget ini. Ini puluhan ekor kambing. Itu ditebas, tiap lewat tebas, buntung. Lewat tebas, buntung. Bicara sah, sah. Cuma tidak ada kasih sayangnya. Mulai heran sama buntung. Sekali bacok. Ada lagi? Ya. Waalaikumsalam. Ya. Namanya kita panitia relawan, seperti halnya fakir miskin mustahik, ya. Apa kata fakir miskin? Padahal yang diprioritaskan daging korban sunnah ya untuk fakir miskin. Kalau nggak ada yang disedekain malah kagak sah. Nah, jadi tolonglah. Kalau belum waktunya dia berinisiatif sendiri, oknum dari panitia, ya. Ini anaknya nih, dia lagi ngebedah nih kambing. Hatinya dia ngomong aneh, cepetan kasih mak lo cepetan. Ya ajarin di pengajian ibu-ibu. Ibu, kalau anaknya bawain, ibu tahu belum waktunya dibagiin. Bilang sama anak, nak, bilang ayahmu. Emak nggak mau olah, nggak mau masak, caranya salah. Buktinya apa? Cepet bawa buru-buru. Kenapa dia cepet? Biar nggak ketahuan. Pantas aja kambing ada 10 ekor yang tidak punya hati 5. Wah, kambingnya kejam banget, tidak punya hati. Jangan malah dibalik. Ini anak bawain, mak, kata ayah cepet godok, katanya. Alhamdulillah rezeki anak soleh. Emang PA boleh nilep rezeki anak soleh. Jangan. Silakan, ada lagi? Ya, Pak Nasir. Waalaikumsalam. 10. Nggak apa-apa, udah terlanjur. Insidentil tanggal 3 Dzulhijjah dapat bonus beli kambing. Ya udah. Dari mulai tanggal 3 tahan diri, tidak cukur rambut, tidak gunting kuku. Mestinya kan dari tanggal 1 sampai tanggal 10 sampai hewannya disembelih. Itu kesunatan berlaku buat yang kurban. Kalau yang kagak kurban mah terserah. Dia mau cukur kagak cukur nggak ada urusan. Ini yang disunnahkan yang berkurban. Nah, tadi kan kasusnya insidentil. Saya nggak terfikir berkurban, orang belum ada rizki. Tanggal 3 Dzulhijjah dapat rizki, saya beli kambing. Mulai dari beli kambing, dia ada niat pengen kurban, stop. Jangan gunting kuku. Jangan. Yang udah terlanjur ya udah nggak ada masalah. Masih ada? Ya, saya doain mudah-mudahan yang hadir di sini dapat kelapangan rizki, bisa ikut berkurban. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum.